Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya boleh ada dalam pertemuan bersama dengan teman-teman pemuda Pelayan 2 GPK. Satu kesempatan yang indah kita boleh sharing malam hari ini. Dan saya ini bukan karena buat beda kita, tapi semua karena anugerah dan kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus mengutus 12 rasul. Pada saat ini berbicara tentang bagaimana panggilan, siapa yang diutus Tuhan, yaitu kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu bersama dari pembacaan yang tadi, sangat jelas maksud dan dari pembacaan Alkitab, suatu cerita di mana Yesus mengutus 12 orang untuk apa? Untuk mengabarkan cita-cita, mengabarkan kabar Injil. Nah, bukti kehidupan dari panggilan Yesus adalah bagaimana Yesus mau memanggil kita, memakai kita, saya dan saudara untuk memanggil, bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi memanggil untuk orang yang berdosa untuk dibenarkan. Ada tugas misi yang Yesus mau sampaikan kepada 12 rasul yang diutus adalah bagaimana kehidupan orang-orang untuk mengalami satu pertobatan, satu kepercayaan kepada Yesus, bertobat, ada hidup yang dibenarkan. Jadi yang diutus oleh Tuhan adalah kehidupan yang dipanggil, yang benar-benar memiliki keterpanggilan, yang dipilih atau menjadi gembala. Kalau kita bisa baca dalam Amsal 12 ayat 26 dituliskan bahwa orang benar mendapati tempat pengembalaan. Artian kata bahwa Yesus melihat situasi hidup dari 12 rasul ini adalah benar-benar hidup yang mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Yesus memilih 12 rasul ini untuk menyampaikan sukacita, kabar sukacita yang baik. Saya percaya Yesus memiliki misi khusus bagi ke-12 rasul ini. Bayangkan kalau kita lihat pada pasal 6 ayat 8 sampai 9 di situ, bagaimana kita akan belajar tentang bekal pengutusan dari Yesus. Di mana Yesus tidak mengizinkan untuk membawa bekal, hanya memiliki tongkat. Tongkat menunjukkan pada salib Kristus. Bagaimana kita melihat bahwa salib kita pakai ini sebagai petunjuk, sebagai bukti, sebagai alat bahwa di sana ada pengorbanan Kristus. Di sana ada cara-cara Tuhan yang luar biasa, ada penggenapan. Dan di situ pun dikatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan, jangan perang bawa roti, bekal apapun jangan, kecuali tongkat. Jadi jangan sekali-sekali melepaskan salib, sebab karena ketika kita melepaskan salib, bahwa identitas kita sebagai orang percaya itu pasti akan hilang. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, itu sedikit latar belakang dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari. Apa rema? Apa yang kita bisa ambil dari kisah Yesus mengutus 12 rasul ini? Tentunya yang dapat kita ambil sebagai pemuda pada masa kini adalah mari kita mempersiapkan diri kita untuk dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tentunya kita mampu dan dipilih Tuhan untuk menyampaikan sukacita, kabar sukacita apa yang kita alami, untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Seperti saya katakan kepada adik remaja saya, jangan pernah kita menyuruh adik remaja kita untuk misalnya angkat sampah, angkat kursi, kalau kita belum pernah melakukan hal itu. Jangan pernah sekali-kali kita menyuruh orang kalau kita belum pernah ada dalam hidup ini. Artinya adalah ketika kita mau dipakai Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk kita lebih dahulu mengalami bagaimana proses-prosesnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita mulai belajar berdoa, baca Alkitab, iman kita semakin kita tingkatkan, dan ketika kita sudah ada dalam masa pertumbuhan hidup pada masa yang baik, tentu kita sudah siap untuk menjadi berkat bagi orang. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk benar-benar melakukan panggilan Tuhan. Dalam Roma 12 berkata, persembahan yang sejati adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus kepada Tuhan. Itulah yang dasar utama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mau menjadikan hidup kita, menjadikan diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita harus ingatkan malam hari, walaupun kita sudah banyak berbuat baik,
tetap masih ada orang pun yang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Artian kata bahwa kita harus saya mau ingatkan buat teman-teman dalam perjalanan hidup saya dan saudara untuk melakukan pekabaran Injil. Tentunya dalam dari kita masih manusia biasa. Kita masih punya kekurangan. Tapi janganlah kita jadikan kekurangan itu menjadi suatu alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dengan kekurangan itu, bagaimana diri kita mampu untuk menyampaikan sukacita kepada orang lain. Jadi istilahnya, teruslah berbuat baik, meskipun masih banyak orang yang mungkin tidak menghargai itu. Karena tujuan saya dan saudara dalam melakukan visi kebaikan, tujuannya ada satu, kita hanya kepada Tuhan. Orientasinya hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, memang kehidupan menjalani hidup yang baik itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan dalam apa yang kita akan lakukan. Tapi percayalah bahwa kita mau menyampaikan ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Saya belajar dari Rasul Paulus. Ketika Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahanku ada kekuatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna. Kegagalan orang Kristen, kegagalan kita, kegagalan saya dan saudara, pada dasarnya adalah kita malu untuk mengakui setiap kelemahan kita. Kalau kita menceritakan setiap kekuatan kita kepada orang lain atau menunjukkan kekuatan kepada orang lain, pada umumnya semua orang bisa lakukan. Tapi sangat jarang ketika orang mau mengungkapkan setiap kelemahan dalam hidupnya. Saya dan saudara, banyak orang tidak punya kekuatan untuk menyampaikan apa atau mengakui setiap kekurangan. Tetapi justru ketika kita melihat dari pembacaan firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa justru dalam kelemahan itu kuasa menjadi sempurna. Ada yang kata banyak orang takut dari kelemahan, banyak orang takut untuk orang lain, mungkin saya atau saudara takut kelemahan kita diketahui oleh orang banyak. Tapi justru sebenarnya ketika kita mau mengeksplorasi setiap kekurangan kita akan melihat setiap kuasa Tuhan yang mampu menyempurnakan saya dan saudara. Teman-teman, kehidupan saat ini lewat firman Tuhan pada malam hari ini, saya percaya ada maksud Tuhan bagi saya dan saudara untuk mengajak saya dan saudara untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin malam hari ini teman-teman saya dan saudara dipilih seperti 12 rasul dalam pembacaan Markus 6. Saya dan saudara akan dipakai Tuhan untuk melakukan satu karya pekabaran Injil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus percaya pada Kristus dan hanya Kristuslah salah satu jalan keselamatan. Siapkanlah diri saya dan saudara untuk agar supaya kita mau pasti tentunya kehidupan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Teruslah untuk melakukan kebenaran, latihlah diri saya dan saudara. Karena ya kita lahir tidak langsung jadi baik. So, ada pepatah mengatakan bahwa orang biasa karena belajar. Hari-hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk belajar, mempersiapkan diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun mungkin kita berkata Tuhan, saya tak layak, saya punya banyak kelemahan. Jangan takut teman-teman, seperti Rasul Paulus, penuh dengan kekurangan, dan Paulus menyadari bahwa kelemahan itu adalah kekuatan yang besar untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak punya apa-apa, materi mungkin kurang, atau mungkin kita tidak punya talenta. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau hanya hati kita. Tuhan tidak mencari orang yang wah atau orang yang sudah komplit talenta. Tidak. Tuhan hanya mau diri saya dan saudara. Tuhan hanya mau hati saya. Bagian kita adalah hanya melakukan. Apakah kita mau untuk meresponi setiap panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Karena firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya di sini bahwa Tuhan mau setiap kebaikan kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maksud kata bahwa Tuhan sudah dekat bukan berarti bahwa akan kiamat, tetapi artinya di sini bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu sudah dekat. Dimanapun, di tempat apapun, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menyapa Tuhan. Artinya kata bahwa Tuhan siap kapanpun saja kita siap untuk mau membawa diri kita
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya lihat referen kemarin bahwa Gemibem memasuki hari ulang tahun Pekabaran Injil. Biarlah semangat Pekabaran Injil di Gereja Gemibem akan teman-teman jadikan momentum keterpanggilan diri teman-teman dalam menjangkau jiwa banyak orang bagi Tuhan, menjangkau jiwa banyak orang untuk kita bawa kepada Tuhan. Biarlah semangat itu tetap ada di gereja teman-teman, dan teman-teman mau ambil, teman-teman mau pakai, supaya benar-benar kehidupan teman-teman di waktu muda, teman-teman boleh pakai untuk menceritakan setiap kebenaran Tuhan, mau mensaksikan setiap apa yang teman-teman rasakan. Karena apa saya katakan tadi, bahwa marilah kita lebih dahulu merasakan setiap berkat Tuhan, baru kita sampaikan ke banyak orang. Jangan jadi seperti kayak konduktor hanya panggil-panggil mari ke kota, akhirnya penumpangnya pergi, orangnya kita tinggal di stasiun. Tapi kita hendaklah menjadikan diri kita yang benar-benar bahwa kita panggil orang lain, tapi diri kita pun diselamatkan. Jangan pernah kita berani bersaksi atau menyuruh hal yang belum kita lakukan, tapi kita sampaikan apa yang telah kita alami, apa yang kita telah lakukan, pertumbuhan apa-apa yang kita boleh saksikan. Karena yang kita saksikan bukan diri kita, tapi yang kita saksikan bagaimana proses Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang menjadi berkat dalam kehidupan. Tentunya itu akan menjadi satu kekuatan bagi kita, bahkan juga menjadi kekuatan bagi banyak orang. Karena saya percaya Injil adalah berita sukacita. Tujuan hidup saya dan saudara hanya satu, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk kita hidup dalam kelimpahan. Apalah arti semuanya kalau nantinya kita pada kehidupan yang kekal tidak memiliki surga. Jadi tujuan hidup saya dan saudara hanya satu, yaitu SORGA, surga. Kita akan mendapati semua itu ketika kita melakukan bagian-bagian kita, bagian-bagian yang Tuhan mau untuk jadikan diri kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, lebih khusus menjadi berkat bagi keluarga kita. Jangan kita jadi seperti artis yang sudah jangkau banyak jiwa, tapi kadang-kadang kita sulit menjadi berkat bagi keluarga. Ini tantangan yang besar. Saya pun mengalami hal ini. Bagaimana sulitnya kita untuk menjadi berkat bagi keluarga. Tapi Tuhan tuntut kita, bagaimana kita mau menyampaikan kabar kita kebaikan mulai dari keluarga. Dari keluarga kita akan mampu menyampaikan bagi banyak orang. Sehingga lewat apa yang kita saksikan, nama Tuhan dimuliakan, dan akan banyak orang yang berlutut memuji, mengaku bahwa sesungguhnya hidup ini hanya ada dalam tangan Tuhan. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Jadi teman-teman, andalkan Tuhan, berilah diri kita, berilah hati kita untuk mau dipakai Tuhan secara luar biasa dalam menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.